Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina ij'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutabadhilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai semua narasumber semuanya, Masya Allah. Kami banyak mendengar dan tidak perlu mengulang tentunya karena sudah sangat cukup luar biasa diskusi-diskusi yang bermanfaat. Hanya kami akan menyampaikan dari sisi lain bahwasanya keadaan negeri kita ini memang sering akhir-akhir ini gampang panas. Maka yuk kita menjadi pendamai, pendinginlah juru damai di bumi ini. Maka akan kami mulai dari pembahasan tentang ru'yah dan hisab secara singkat, bahwa ru'yah itu adalah cara syar'i untuk mengetahui bulan. Bertanya apakah hisab tidak? Nah ini, apakah hisab tidak? Nah, maka ulama sudah menjelaskan, termasuk imam besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Subuki, berpegang dengan hisab. Artinya dua-duanya adalah cara. Memang dalam hadis sumuli ru'yati ru'yah. Apakah ru'yah dengan ru'yah melihat langsung, atau ru'yah maksudnya adalah dengan cara yang saat ini disebut dengan istilah hisab. Artinya kesimpulannya bahwasanya dua-duanya adalah cara untuk mengetahui bulan tanggal baru, dan juga untuk menentukan gerhana, untuk yang lain-lainnya adalah hisab ini berlaku. Jadi yang harus kita fahamkan bagaimana masyarakat itu mengerti bahwasanya ini dua cara yang ada dalam Islam. Sehingga nggak perlulah nanti merasa bahwasanya aku yang paling benar lalu saling kontok-kontokan dengan kelompok lain. Ini sudah gampang terpicu kita kepada permusuhan ini. Pokoknya sudah, ini adalah hisab ada. Dan apalagi hisab di akhir zaman ini jauh lebih canggih daripada hisab pada zaman dulu. Perangkat hari ini jauh lebih, dan penemuan teknologi sangat membantu semuanya. Tapi yang nggak benar adalah dengan adanya hisab menghapus ru'yah. Itu yang nggak benar. Nah, makanya nanti di saat ada pertentangan, inilah fungsi musyawarah ini penting. Misalnya menurut ahli ru'yah adalah masih belum sampai syarat yang ditentukan, maka hisab akan bermain di sini, baru menentukan. Tapi musyawarah menurut cara ru'yah, yang ru'yah menurut cara ru'yah kok ini belum memenuhi syaratnya, tapi secara hisab kok sudah oke. Belum memenuhi itu berarti sebetulnya sudah ada ru'yah tapi belum memenuhi syarat menurut ahli ru'yah, tapi bisa ditumpangi oleh ahli falak untuk bisa diputuskan di esok hari. Jadi ini adalah sebenarnya indah. Kami tidak akan panjang lebar. Kami ingin bahwasanya yuk kita beri wawasan umat bahwasanya ini adalah dua cara yang dibenarkan. Kemudian setelah terjadi di masyarakat ada perbedaan, jangan sampai menganggap perbedaan ini sebagai suatu pertentangan, bahkan menjadi ciri khas kelompok. Ini yang nggak enak jadinya. Jadi kalau kelompok, misalnya mohon maaf ini, NU Muhammadiyah kelompok besar, jangan sampai Muhammadiyah pasti gini, NU pasti begini. Ini juga nggak indah pada akhirnya. Biarpun boleh, nggak ada masalah. Pada dasarnya tetap kita hargai. Sebab misalnya di saat Muhammadiyah memutuskan begini, ada sandarannya, dan bukan main-main. Kembali ke menentukan waktu, selagi belum terlihat ru'yah masuk wilayah dhon, oke saja, sah-sah saja. Ada yang ru'yah pun dengan dasar tertentu. Nah, ini maksud kami adalah bahwanya jika semua umat ada kesadaran ini, nggak perlu ada olokan di media. Sampai di luar Islam mengatakan, umat Islam aneh banget ya, menentukan tanggal 1 aja nggak bisa. Karena mereka nggak ngerti ilmunya. Jadi ada suara dari luar biasa, menentukan tanggal 1 kok susah. Kita tahun baru nggak pernah khilaf. Nah, ini memang caranya beda. Jadi kita memberikan ilmu kepada mereka. Kemudian setelah itu, tadi yang sudah disampaikan, majelis itsbat itu untuk diskusi indah sekali. Indah sekali, ya saling tukar-menukar. Hanya kami kasih kunci bahwasanya. Dalam diskusi saya mendapat dari guru, ilmu mungkin tidak ditulis, tapi guru mengatakan, kalau kamu ingin mengeluarkan sesuatu fatwa, mungkin di sana ada pendapat lemah, ada pendapat kuat, menurut yang kamu fahami. Kadang kamu harus mengambil yang lemah demi kemaslahatan. Ada pendapat kuat, pendapat lemah di hadapanmu, di matamu. Tapi melihat kemaslahatan, kadang harus mengambil pendapat yang lemah. Nah, maslahat sifatnya luas, yang ukur adalah orang banyak nanti. Sehingga beliau mengatakan apa? Nah ini nanti semua yang di majelis itsbat, kami mengharap bisa mendengar ini. Keluarkan dari kepentingan pribadimu, niscaya engkau akan bisa mengeluarkan satu keputusan yang istimewa. Keluarkan dari kepentingan pribadimu. Pribadi itu aku, pondokku, organisasiku. Nah ini
Kalau sudah begitu indah, diskusi nggak ada masalah. Saya terlepas dari itu. Sebab kadang-kadang gaya ini, karena aku punya pondok begini, gaya pondokku begini. Nggak ada, itu namanya urusan pribadi. Nah, ini adalah subhanallah. Jadi setelah itu ukhuwah terjalin, nggak perlu. Hanya kemudian setelah itu, ini kan wawasan perbedaan ini harus ada ya, nggak mungkin harus disamakan. Tapi kalau seandainya harapannya nanti, kalau bisa samakan indah. Misalnya setelah ini diskusi, kemudian kita masuk kaidah besar dalam kaidah fikih, hukmul hakim yarfa'ul khilaf, misalnya okelah apa yang diambil oleh keputusan negara hakim, yuk kita dengeri agar kita keluar daripada perselisihan. Ini hal-hal yang sah, yang demikian itu harapannya. Nah, kadang-kadang kita ini unik, kadang kita ingin berdiskusi untuk cari titik temu agar kita tidak berselisih, tapi kita selisih itu ribut terus, hati kita kotor. Jadi ya nggak ketemu-ketemu ya. Semua dengan kesombongannya, semua dengan egonya, semua dengan membawa dirinya. Diri itu kan luas tadi, termasuk pondoknya, organisasinya. Ini nggak akan bisa ketemu. Kita lihat umat, kita buat Islam, kita lihat ini apa yang bisa ketemu. Pendapatku ini sebetulnya kuat dalam fikihnya, tapi ternyata harus ditinggal dulu karena yang masalah adalah pendapat lemah yang menurut orang yang berbeda dengan saya lebih kuat. Oke lah, saya akan mengalah dalam hal ini. Kan dalam irama musyawarah, selagi semua dalam ranah khilaf, boleh berbeda, kita ambil yang tepat untuk umat. Ini akan indah nanti pada akhirnya. Dan semuanya sudah tahu semuanya, kita hanya sekedar ngulas sedikit. Tadi kalau kami dengar semuanya sudah oke-oke semuanya. Nggak ada perlunya semuanya, Buya Yahya nggak usah masuk ke sini. Ini sudah cukup kami dengar luar biasa. Tadi diskusinya semuanya memberikan satu wawasan ilmu ya kepada semuanya. Jadi ini yang perlu kami sampaikan, nggak usah panjang lebar karena sudah cukup. Harapan kami adalah ke depan adalah keindahan, wawasan sampai kepada wawasan ini gini loh maksudnya. Yang biasa dengan ru'yah itu, yuk diberi wawasan tentang falak, biar lembut. Yang biasa dengan falak, wawasan dengan ru'yah, semuanya sudah tahu. Artinya jangan sampai kita tuh biasa dengan gaya mempertahankan. Mohon maaf, ada diskusi fikih yang ada di pondok. Saya melihat, kita kan di pondok, biasa di pondok. Itu ada gaya sombong tuh begini. Ini pendapatku sampai kapanpun aku pertahankan sampai mati. Kok begitu? Kok kayak imam mujtahid dia itu? Ini gaya ini ada. Gaya ini ada. Saya santri. Dan saya pun berkata, ini pendapat saya dari dulu sampai mati akan saya pertahankan. Wong kita aja ngintip. Kenapa kok dengan gaya arogan, gaya sombong begini? Enggak berlaku. Islam enggak mengajarkan begitu. Bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala berkata, kalau aku diskusi dengan seseorang, aku berharap kebenaran ada di lisannya, itu artinya aku tambah ilmu satu, kan gitu. Ayo insya Allah ini saja agar semuanya indah. Kemudian juga tadi disinggung masalah masalah pertanyaan tentang waktu ya, waktu memang itu perlu perapian tapi bukan berarti waktu sholat ya. Waktu sholat dan sebagainya itu juga memerlukan falak, itu membantu sekali falak itu. Biar kita tidak usah repot melihat matahari sedang ngira-ngira duhur masuk, kan capek matahari. Biarpun nanti juga mudah, sebenarnya lihat waktu sholat nggak ada susah, kecuali ada hujan dan sebagainya. Langsung matahari. Kalau zaman dulu di kampung masih ingat, yang seumur kami itu, kami kan belum tua-tua amat sebetulnya, tapi saya masih menemui keadaan di kampung itu ada musola, ada namanya apa sih? Di tengah ada besinya ke atas itu ngelawat duhur, itu indah sekali, itu ilmu. Sekarang dilupakan kayaknya. Ini setiap masjid harus ada itunya kecil deh, biar anak kita tuh kembali kepada cara-cara yang asli. Kalau dalam bahasa ru'yatul hilal itu kan itu kan ru'yahnya, bukan falaknya itu. Itu ru'yahnya, itu biar tahulah kembali ru'yahnya. Sekarang sholat kita pakai falak semuanya, bukan pakai ru'yah itu. Itu juga nggak ada masalah kan? Sholat kita waktu sholat semuanya ada pakai istilah falak, bukan pakai ru'yah. Kalau ru'yah itu kayak abah saya tuh langsung, wes duhur le mas, nah gitu, wes ngono langsung dulu sering ini wes anu, nah gitu. Itu adalah sebenarnya sederhana ini, hanya kadang mohon maaf hawa nafsu yang kadang menjadikan kita itu sok menjadi orang yang pengen dianggap paling hebat dan sebagainya. Subhanallah. Ini saja bisa kami sampaikan. Mohon maaf, ini semuanya para pakar ahli-ahlinya. Saya hanya nguntit aja di belakang, saya ngambil tadi. Ibaratnya Anda tuh yang panen buahnya, saya hanya ngambil sedikit tadi. Ngumpulin dah di belakang. Sisa ada ahli pakar falak. Saya lihat jago, saya melihat perdebatan ahli falak itu luar biasa. Sampai kadang saya itu nggak nyambung, itu ada beberapa istilah itu. Padahal kita juga belajar fikih, karena mereka mengtakhasus dalam urusan falak, ngerti bener. Saya takhasus fikih luas, tapi di saat detail begini, saya harus bengong. Saya harus bengong. Nah, tapi pada akhirnya, oh iya bener juga ini kan gitu. Begitu juga urusan ru'yah dan sebagainya.
Subhanallah, ini saja bisa kami sampaikan. Mohon maaf semuanya. Semoga ini adalah bisa sebab silaturahim kita semuanya indah di dunia, indah di akhirat. Masya Allah. Hibbukum fillah. Kami cintai semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf, mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.